107,3 Karavan FM Radio on the go. Halo kawan Karavan, ketemu bareng saya Jojo di Radio Talk. Dan kawan Karavan bisa melihat obrolan kita ya saat sekarang siang hari ini di live Instagram @karavan_fm dan juga @solo_event. Ataupun juga bisa melihat nanti post produksi kita yang di YouTube @karavan_tv. Dan sekarang Jojo lagi ada di Solia Hotel Yosodipuro. Dan jangan salah ya kawan Karavan ya, kalau di Solo ini ada dua hotel Solia. Yang satu itu Solia Signa dan satu lagi adalah Solia Yosodipuro, di mana tempat Jojo sekarang berada. Dan di samping Jojo sekarang sudah ada General Manager dari Solia Hotel, Pak Gusti. Selamat siang. Halo, selamat siang Mas Jojo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Mas, ini kalau misalkan kawan Karavan tadi sudah lewat di sekitaran Solia Yosodipuro, ada rame-rame. Mas, ini lagi ada apa sih ini di Solia Yosodipuro sekarang? Jadi kita hari ini launching website soliahotel.com. Selain itu kita lagi perkenalan manajemen baru untuk soliacorporate.com. Jadi kita punya Solia Hotel sekarang punya corporate atau cluster, yang mana corporate Solia Hotel itu ada di Solo. Dan kita punya 3 Solia tentunya. Ada Solia Hotel Signa, Solia Yosodipuro, dan Solia Legian Bali. Iya. Jadi ini akan jadi seperti chain hotel gitu? Iya, memang pinginnya kedepannya jangka panjangnya seperti itu. Tapi short termnya untuk jangka pendeknya kita pingin menggabungkan standarisasi kualitas brand ataupun standar dari hotel itu sendiri. Nanti kalau udah kita punya graphic standard modul yang jelas, brand journey yang jelas, maka kita akan jadikan hotel chains tentunya. Dan Solia Solo adalah pilot project untuk Solia Hotel yang lainnya. Gitu. Ya. Jadi ini akan membuka peluang bagi investor. Tentunya, ya. Tentunya kita akan buka stakeholder, investor untuk bisa buka brand Solia Hotel di kota-kota di yang lain selain di Solo tentunya. Oke. Ya. Tapi kalau boleh dikasih sedikit bocoran. Para investor ini kalau misalkan mau ikut bergabung, itu apa yang harus dipersiapkan oleh para investor ini? Tentunya lahan ya. Tentunya lahan, karena kita akan melihat lahan yang dimiliki oleh investor tersebut. Baru kita akan menentukan marking untuk marketnya, benchmarkingnya gimana, mau konsep hotel yang seperti apa, dan bermain di bintang berapa. Maka setelah kita lihat lahan yang ada dengan surrounding areanya, maka kita akan bikinkan suatu visibility bisnis dan juga tentunya untuk bisnis untuk kedepannya, ROI-nya berapa, BEP-nya berapa, terus jualannya gimana, marketingnya gimana. Itu yang akan kita jelaskan nantinya pada saat ada investor yang ingin membuka, katakanlah di Yogyakarta dia punya lahan sekian ribu meter, kita akan lihat pakai Solia mana yang bagus untuk bintang berapa, dan kita akan buatkan marketing mix-nya juga, sales mix-nya juga, restructure-nya juga. Jadi semua tentang perhotelan akan kita ajarkan ke manajemennya si owner ke depannya. Nanti modelnya akan bagaimana Mas? Personal own company operation atau bagaimana? Iya, jadi kita main manajemen aja, manajemen fee tentunya. Jadi nanti ada manajemen fee, ada incentive fee yang akan dijadikan kontribusi untuk brand soliahotel.com. Jadi untuk dia masuk ke dalam Solia Hotel tentunya kan banyak sekali keuntungannya, karena kita udah punya website, maka dia bisa jualan juga di website kita tentunya. Lalu kita manage juga semua portal jualannya si hotel tersebut. Nah, nantinya ke depannya tentunya dia tidak hanya punya properti tapi juga memiliki brandnya. Nah, nanti mungkin dia ingin pakai Solia apa, misalnya dia punya brand yang sudah dia punya, katakanlah Star misalnya, dia punya dealer Star misalnya, nanti Solia Star Yogyakarta atau gimana. Nah, jadi kita akan buatkan semacam struktur organisasi dan struktur jualan untuk soliahotel.com dan juga standarisasi pelayanan sesuai Solia Experience. Mas, tapi ya 2 tahun terakhir ini Indonesia, dunia lah, kan sedang gonjang-ganjing dengan pandemi. Dan Solia ini juga umurnya sekitar 2 tahun ini. Kemarin itu selama masa-masa pandemi banyak hotel di Jakarta dan di Jogja dan di banyak hotel itu malah dijual. Ini Solia hebat banget, malah mendirikan hotel itu. Dulu ceritanya bagaimana itu, Mas? Ceritanya memang kita
bring the true ya. Jadi intinya ingin mencoba, kebetulan memang ada project untuk itu, dan kita memang projectnya dimulai pada saat pandemi sebenarnya. Oh malah. Iya, jadi memang pandemi belum muncul, kita udah merencanakan untuk pembangunan hotel tersebut. Karena memang kita sudah punya hotel sebelumnya yaitu Amaro dan Adiwangsa, maka kita berpikiran untuk menciptakan brand baru yang nantinya brand baru ini bisa kita jual ke investor-investor yang lain. Setelah kita godok dengan matang, akhirnya keluar nama Solia. Waktu itu memang proyeknya 2 hotel, kita bingung juga, satunya apa ya, masa Solia semua karena di satu kota. Akhirnya ada signaturnya, jadi signatur kita singkat menjadi Zigna, sehingga orang lebih gampang untuk mengingatnya Zigna, Solia Zigna, karena apa, signatur di Kampung Batik Lawe yang letaknya. Dan so far, alhamdulillahnya selama 2 tahun ini kita nggak pernah tutup, kita nggak ada pengurangan gaji juga, jadi kita running seperti biasa. Memang kita secara marketing mungkin tepat sasaran, cari marketnya juga pas, sehingga bisnis kita alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai detik ini. Mas, itu lokasi menentukan prestasi nggak sih? Tentu lokasi menentukan prestasi pasti. Contohnya Solia Sodipura ini. Solia Sodipura ini tengah kota tentunya ya, dekat Mangkunegaran, dekat stasiun balapan, dekat Samariadi, dekat Monumen Pers. Saya pikir ini adalah lokasi strategisnya Solia Sodipura. Dia punya strength point yang sangat kuat untuk bisa bersaing di kelas bintang 3. Saya pikir Solia Sodipura juga terbaik di kelasnya, yaitu terbaik di bintang 3 sama ini di Solo ini. Nah berarti nanti kalau misalkan ada investor akan jadi salah satu ini juga ya, punya lahan di mana, iya, di betul. sekitarnya itu iya. ada poin-poin apa aja iya. yang bisa dijual. Iya, dan kita menuju ke hotel bintang berapa nih? Misalnya yang bersangkutan, karena kan orang mau invest bikin Solia Hotel, pasti kan harus merasakan experience-nya dulu. Nggak mungkin kan dia belum tahu Solia terus bikin Solia, nggak mungkin kan. Jadi dia tentunya sudah pernah menginap di sini, dia tentunya pernah merasakan makanan di sini, dia pernah prosedur check in, check out, dan juga standarisasi hotelnya dia pasti sudah mengamati dengan baik. Tentunya termasuk building-buildingnya dia pasti sudah sangat mengetahui, oh ternyata nih manajemen expert sampai ke brand-brandnya, standarisasi amenities, kolateral dan lain-lain. Memang kita buat standar yang memang akan kita jual ke pihak luar. Boleh tahu nggak sih kiblatnya dari Solia ini kemana, Mas? Maksudnya dari desain. Kiblatnya sebenarnya kita tadi kayak seperti disampaikan ke middle up. Memang kita menarik dengan adanya bangunan lama, karena di 2 Solia ini semuanya punya bangunan yang heritage ya, bangunan lama, sehingga menjadi daya tarik. Tapi secara keseluruhan kita punya 3 Solia, semuanya strength point-nya adalah kita punya balkon semua di hotel, di kamar, setiap kamar. Jadi itu menurut saya juga salah satu keunggulan dari Solia Hotel, karena di hotel lain saya rasa nggak banyak yang punya kamar yang ada balkon langsung. Nah, kita di 3 Solia ini, Solia Zigna, Solia Sodipura, dan Solia Legend Bali, semuanya kamarnya punya balkon, sehingga itu yang jadi strength point juga. Konsepnya lebih ke ada balkonnya dengan warna yang tidak terlalu mencolok, skin color yang soft, yang lebih ke eksklusif, ke segmennya ke middle up. Nah, seperti itu sih. Nah, buat kawan karavan yang sedang menonton kita live Instagram di Karavan FM dan juga Solo Event, dan juga live di Instagram Solia Hotel ya? Iya. Ya, Sodipuro ya? Solia Zigna ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi kalau Mas Gusti infokan, Solia ada juga di Bali. Iya. Itu ceritanya bagaimana itu, Mas? Ya, jadi kita stay di Solo, tapi juga hanya dua di Solo ini aja. Tapi ternyata kawan karavan itu ada juga di Bali Solia ini. Iya. Jadi Solia kita baru rebrand. Jadi sebelumnya memang ada chain hotel yang sudah kita miliki. Artinya kita punya properti itu dan dikelola oleh manajemen internasional. Lalu performanya tidak bagus. Artinya owner akhirnya memberi kesempatan Solia Hotel lokalnya, lokal hotelnya, chain hotel untuk mencoba membuka segmen baru. Artinya yang mungkin chain tersebut dari, bisa katakanlah chain A dia berasal dari Spanyol, dia lebih banyak jualannya ke segmen market Spanyol. Kalau kita lokal, kita bisa mainan hotel lokal. Kadang-kadang hotel chain itu nggak mau untuk ambil segmen market di lokal. Jadi lebih ke identitas si chain itu sendiri. Nah, kenapa kita ganti dari chain hotel ke lokal hotel? Karena kita percaya dengan brand Solia.
Artinya kita punya properti yang bagus di Legian, karena Legian itu benar-benar hotel milenia. Solia Legian itu hotel milenia. Ya, kita punya slogan yang eat, party, sleep, and recharge lagi. Jadi eat, party, sleep ya. Jadi deket banget sama Pantai Kuta, cuman 500 meter kalau nggak salah. Berjalan kaki udah langsung ke Pantai Kuta. Jadi di Jalan Sriwijaya nomor 16. Iya, jadi pas di depannya Mercure, di sampingnya Grand Mas. Jadi kalau teman-teman sering ke Bali, pasti tahu area Legian. Nah, kita punya hotel di situ dengan 130 kamar, dan kita punya pub yang namanya Sole Bar. Itu gede banget, besar, bisa buat party, bisa buat gathering, apapun kegiatan di sana bisa kita akomodir. Oke, jadi buat kawan karavan yang dari Solo, nginepnya udah di Solia Yoso atau di Solia Signa, kita liburan ke Bali. Iya. Nginepnya di Solia Legian. Legian. Jadi dan Bali ini masih menjadi salah satu destinasi favorit. Iya. Karena pulau ini juga termasuk jadi the best island juga dari beberapa pilihan di dunia. Iya. Kadang kalau misalkan kita punya teman dari luar negeri, mereka taunya Indonesia itu adalah Bali ya. Iya, tentu. Tapi mereka nggak tahu Jakarta, Jogja, Sumatera, Lombok, tahunya tuh Indonesia. Dan Bali sekarang lagi rame-ramenya ini. Mungkin karena musim liburan juga ya. Anak-anak sekolah kan lagi liburan nih. Jadi kemarin saya ke Bali benar-benar padat sekali, pesawatnya benar-benar full, harganya mahal pesawatnya, ya kan. Lalu sampai bandara pun udah benar-benar kayak cendol banget deh tuh. Jadi full, rame banget. Saya pikir, dan di hotel kita depannya juga udah macet. Legian yang dulu lenggang selama pandemi, nggak ada bule, toko tutup semua. Sekarang udah mulai bangkit, bule-bule udah mulai banyak, toko-toko udah mulai buka, jalanan juga udah mulai macet lagi. Jadi ya alhamdulillah, puji Tuhan kan kita bisa, ini saatnya kita untuk untuk balas dendam lah ya, bisa dikatakan gitu ya, untuk bisa memaksimalkan kita punya hotel dan untuk bisa mengakomodasi teman-teman semua. Oke, Mas, kita kan sekarang lagi live di Instagram, Mas. Kalau dari Mas Gusti sendiri sebagai seorang general manager, apa sih fungsi dari sosial media ini, Mas, bagi sebuah brand itu? Kalau bagi Mas Gusti? Wah, gede banget fungsinya, karena kita tidak bisa tutup mata dengan perkembangan teknologi ya. Jadi kita apalagi di dunia hospitality, di dunia yang memang segmen market kita ada di situ juga, sehingga mau nggak mau kita harus sangat kreatif untuk bisa bikin konten, untuk bisa bikin sesuatu yang bisa menjadikan itu sebagai engagement antara kita sebagai penyedia akomodasi dan para customer kita. Jadi nggak hanya sebagai media promosi, tapi sebagai gimana caranya bisa menciptakan engagement antara buyer dan seller lah ya, istilahnya gitu ya. Seperti itu sih. Jadi kita juga sudah menerapkan, kita juga punya Instagram, ada Solia Zigna, ada @Solia Yosodipuro dan juga Solia Legian. Silakan di follow, itu bisa lihat update-update mengenai hotel kita. Dan kita tentunya, saya juga setiap hari mewajibkan untuk tim saya untuk posting everyday harus posting, harus bisa bikin semacam interaksi yang bisa menimbulkan engagement antara kita hotel dan juga klien. Dan cuman salah satu yang paling ditakutkan itu dari sosial media itu adalah netizen itu tuh kadang tuh jahat. Oh gitu ya. Banget, Mas. Sekarang lagi gitu-gitunya ya netizen ya, luar biasa ya. Ada komplain apa sedikit foto. Iya. Itu betul, bagaimana Mas mensiasati hal seperti itu? Ya, jadi tentunya saya juga aktif banget untuk di media sosial, juga di Google Business. Kita juga ada Google Business mengenai semua hotel kita. Banyak sekali komplain yang masuk juga, dan itu langsung terposting di internet ya, di sosmed. Tapi mau nggak mau kita bisa jadikan sebagai pelajaran juga. Kalau memang kita melakukan kesalahan, kita tentunya apologize untuk bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kami. Tapi kalaupun memang itu bukan kesalahan kami dan itu bukan disebabkan oleh hotel, kita bisa klarifikasi agar kasusnya bisa lebih jelas lagi dan tidak terulang di kemudian hari. Gitu. Oke. Nah, kembali ke launching di website soliahotels.com, apa yang bisa didapatkan oleh kawan karavan dan sekarang yang lagi lihat kita, apa yang bisa didapatkan di website soliahotels.com ini? Ya, jadi tentunya keunggulannya banyak banget ya. Kalau kita kalau mau pesan hotel nggak perlu langsung biasanya kita ke Traveloka, Agoda, Booking.com atau Tiket.com.
Tapi kalau kita memang sudah tahu tujuan hotelnya Solia, katakanlah hotel di Solo ada Solia, atau hotel di Bali saya pengen ke Solia Legian, lebih baik langsung buka website kami di soliahotel.com, karena di situ keunggulannya banyak banget. Satu, tentunya lebih murah karena kita tidak potong komisi dari online travel agent. Jadi komisi itu kita jadikan potongan harga untuk para customer kami. Selisihnya lumayan besar, kalau bisa 40, 50 bahkan 100 ribu. Dan pasti kami jamin lebih murah. Karena di situ kenapa lebih murah? Karena kami ingin menimbulkan tadi suatu engagement dan kita bisa tracing database si tamu tersebut. Jadi itu salah satu keunggulannya, dan juga tentunya lebih mudah untuk bisa mengetahui apa yang ada di hotel, promo-promo di hotel, dan kita bisa menjadikan website kami dengan promosi yang maksimal. Kalau di online kan kita nggak bisa promosi secara maksimal ya, karena itu marketplace ya. Nah, tapi kalau di website kita bisa, kalau emang pingin nggak cuma hanya menginap di hotel, tapi juga bikin event, wedding, gathering, meeting, itu susah nyari marketingnya katakanlah gitu. Langsung aja masuk ke soliahotel.com, tinggal 3 pilih, ada 3 Solia yang kita punya. Nanti langsung klik ke WhatsApp, responnya, jadi untuk bisa follow up apa yang diinginkan oleh para teman-teman ini. Oke, ingat ya, Solia Hotels pakai soliahotels.com pakai S ya. soliahotels.com. soliahotels.com. Mas, kalau dari masing-masing hotel, Solia Yosodipuro sendiri ini bintang berapa, Mas? Solia Yosodipuro bintang 3 dan Solia Zigna bintang 4. Solia Yosodipuro. Iya, dan Solia Legian juga bintang 4. Mas, yang membedakan bintang 3, bintang 4, bintang 2 itu apa sih, Mas, sebenarnya? Satu tentunya dari buildingnya, dari propertinya. 2 pasti dari fasilitasnya. Oke. 3 pasti dari ukuran kamarnya. Oh, ukuran kamarnya. juga. Iya, jadi ada standar sendiri. Kalau bintang 3 tuh minimal ukuran kamar segini. Bintang 2 minimal ukuran kamar segini. TV-nya channel segini. Jadi ada klasifikasi bintangnya. Dan bintang 4 berapa? Katakanlah kamar deluxe bintang 4 27 meter. Kalau bintang 3 mungkin di 23 meter. Jadi dia ada standarisasi ukuran kamar, fasilitas, dan juga properti di dalamnya, equipment di dalamnya. Jumlah kamarnya mempengaruhi juga. Jumlah kamar juga mempengaruhi. Jadi tapi tidak menjadi acuan nomor 1. Tapi yang paling penting adalah fasilitas di dalam kamar dan juga ukuran kamarnya. Kalau room rate, Mas, yeah. Dari Solia Yoso dulu, Solia Zigna dan Solia Legian ini di range berapa, Mas? Iya, jadi kalau Solia Yosodipuro kita mulainya dari 325.000 sampai ke 400 sekian ribu kalau memang di high seasonnya ya. Tapi kalau di Solia Zigna kita mulai dari 428 sampai 550. Dan Solia Legian kita mulai dari 450 sampai 650. Gitu. Gitu, Mas. Untuk info lebih lengkapnya nih tentang chain dari Solia Hotels ini, Mas, saya mau bergabung dong. Tapi kalau di website atau info lebih lengkapnya kemana ini, Mas? Ya, boleh buka website kita juga boleh. Jadi di website itu nanti ada kontak us tentunya. Nah, nanti bisa cantumkan nomor telepon, nama, dan juga alamat email. Tentunya akan kita follow up setelah itu. Datang langsung ke hotel? Bisa juga datang langsung ke hotel untuk experience dulu mungkin ya, melihat kamar dan juga fasilitas hotel kita. Ada udah beberapa investor yang menanyakan, cuman memang kita masih fokus akan kita punya standarisasi dulu. Tapi akan kita follow up secepatnya. Jadi tapi mereka mintanya ada di Kota Solo. Jadi kita punya sudah 2. Iya, kita punya standar kalau bisa maksimal hanya 2 brand. Kecuali mungkin namanya beda. Managed by Solia juga bisa. Oh, gitu. Jadi nggak pakai brand Solia, tapi managed by Solia bisa. Kecil. Iya, managed by Solia gitu ya. Tapi untuk namanya tidak bisa Solia Hotel di Kota Solo karena udah ada 2. Oh, gitu. Itu memang ada aturannya, Mas. Memang sebenarnya lebih tidak jadi rancu aja sih. 2 aja kadang-kadang rancu masih. Benar. Kadang-kadang masih kebalik. Ada event ya. Di mana? Oh, Bu, ini eventnya di hotel sana. Iya, makanya. Yang lama ya. Iya, benar. Gitu. Sering banget ya gitu, termasuk reservasi kamar juga gitu. Kita datangnya ke Solia Zigna, ternyata di Solia Yosodipuro. Juga sebaliknya Solia Yosodipuro kadang-kadang ke Solia Zigna. Gitu. Padahal dari bedanya ada Zignanya ya. Iya. Tapi karena brand depannya Solia,
Jadi Iya, sama. betul. Mindsetnya masih bingung. Mas, sebenarnya masih banyak yang pingin Jojo obrolin bareng sama Mas Gusti. Cuman kawan karavan seperti kita tahu karena beliau ini seorang general manager, jadi waktunya ini habis ini udah jadwalnya ini. Jadi segini dulu ya Mas. Iya, terima obrolan kasih kita. banyak teman Mas Jojo dan juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Nanti next kita akan mampir ke ini di Surya Yoso. Next kita akan mampir ke Soleh Zigna ya. Kita Mas. bikin podcast di sana ya. Betul, Oke, ditunggu pokoknya untuk karavan. Next kita akan fly ke Bali ya. Iya dong, harus ke Bali. Oke, Pak Gusti terima kasih. Terima kasih banyak Mas Jojo, terima kasih banyak karavan juga, terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih. Dan demikian tadi kawan karavan obrolan Jojo bareng sama Pak Gusti, General Manager dari Soleh Hotels. Dan semoga obrolan kita kali ini berguna dan sampai jumpa di lain waktu ya. Bye bye.